I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang etika Kristen dalam berbisnis. Mau tahu video selanjutnya? Mari simak video berikut ini. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos artinya kebiasaan, adat berarti kesusilaan, perasaan batin, atau kecenderungan hati dengan mana seseorang melaksanakan sesuatu perbuatan. Etika berhubungan erat dengan kelakuan manusia dan cara manusia melakukan perbuatannya. Ada 2 hal, yakni positif dan negatif. Oleh sebab itu, tugas etika adalah menyelidiki, mengontrol setiap perbuatan-perbuatan, mengoreksi dan membimbing serta mengarahkan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan agar dapat memperbaiki tindakan atau perbuatannya. Istilah bisnis berarti usaha dagang. Bisnis merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan pada posisi yang berbeda, seperti seorang penjual dan pembeli. Dengan adanya kegiatan bisnis, maka kebutuhannya saling terpenuhi. Bisnis adalah suatu usaha atau usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang maupun suatu organisasi dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Berdasarkan pengertian etika bisnis di atas, maka bisnis apapun termasuk bisnis yang dijalankan oleh seorang Kristen haruslah mampu mendatangkan laba atau keuntungan agar usahanya dapat langgeng, tetapi tetap mengontrol tindakan berbisnisnya dalam perspektif Kristen. Tidak ada larangan bagi orang Kristen untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, namun ada peringatan yang tegas dari Alkitab terhadap keuntungan gelap yang didapat dari ketidakjujuran dan pengambilan hak orang lain. Alexander Hill mendefinisikan etika Kristen sebagai aplikasi dari nilai-nilai Kristiani terhadap proses pengambilan keputusan. Sebagaimana etika umum mengacu kepada nilai dan norma dalam masyarakat, maka sebaiknya etika Kristen mengacu kepada kebenaran prinsip-prinsip firman Tuhan yang berlaku secara universal dan tidak berubah. Etika bisnis Kristen merupakan usaha untuk menjalankan dan menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang terkait dengan ekonomi dan bisnis serta perilaku di dalamnya. Kepantasan dan ketidakpantasan dalam berbisnis serta perilaku bisnis merupakan hal yang harus ditemukan dalam etika bisnis Kristen. Sebagaimana etika Kristen sendiri berkaitan dengan apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan manusia yang diciptakan segambar dengannya, maka suatu prinsip Alkitabiah haruslah diterapkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Perhatikan 2 ayat Alkitab berikut. Siapa laba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Siapa laba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Amsal 15 ayat 27. Dan celakalah dia yang telah membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya, berdasarkan kelaliman yang akan memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan sedikit upahnya kepadanya. Yeremia 22 ayat 13. Tony Evans, seorang pendeta dan teolog, menuliskan, Allah memberdayakan orang-orangnya untuk penggunaan yang benar dari sumber-sumber daya di bumi untuk secara menguntungkan dan secara bermoral melakukan bisnis sebagai para pengelolanya. Karena itu disinilah perlunya landasan teologis Alkitabiah dalam berbisnis. Perlu diperhatikan bahwa Alkitab sendiri memberikan dasar dalam berbisnis adalah kehendak Allah bagi manusia untuk bekerja baik sebelum kejatuhan, Kejadian 1 ayat 28, maupun sesudah kejatuhan manusia, Kejadian 3 ayat 17-19. Sebelum kejatuhan, pekerjaan adalah suatu anugerah dan panggilan dari Allah sendiri. Sesudah kejatuhan, panggilan, namun sekarang akibat dosa, maka pekerjaan itu dilakukan dengan penuh persaingan. Dalam perjanjian baru, Paulus menasihatkan jemaat bahwa hendaklah bekerja. Ia juga memperingatkan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10b.
Jadi bekerja merupakan anugerah dan panggilan bagi orang Kristen. Itulah sebabnya seorang Kristen harus bekerja, bahkan bekerja dalam giat dan keras. Maka yang menjadi dasar etika Kristen untuk berbisnis adalah hukum kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39.